Waktu sudah pukul 13:10, jadi kita mulai saja adik-adik semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian jaga kesehatannya, jaga prokesnya ya. Kemudian jangan lupa minum suplemen vitamin ya, biar sehat terus. Baik, adik-adik semua, hari ini hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, kita dari SMA Negeri 15 Bandung ini mengadakan sebuah webinar ya untuk 3 angkatan ya, masing-masing angkatan per hari, dan hari ini kelas 10. Webinarnya itu adalah eh, tentang sukses itu gratis ya, webinar pembinaan karakter yang bertemakan sukses itu gratis ya. Nanti akan ada webinar selanjutnya untuk setiap siswa ya. Dan untuk webinar pertama ini bertemakan tentang sukses itu gratis. Dan siapa pematerinya? Pematerinya adalah langsung oleh kepala sekolah kita tercinta ya, Pak Toto. Dan sekarang sudah ada di samping saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, baik. Adik-adik semua, tidak berlama lagi kita akan langsung menyaksikan pemaparan materi dari kepala sekolah kita tentang sukses itu gratis ya. Baik, kepada Pak Toto saya persilahkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan atas kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, juga Bapak Ibu yang ikut bergabung di kegiatan webinar ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, Ibu Wakasek, terutama tim IT, juga para Bapak Ibu wali kelas yang sudah ikut mensupport kegiatan ini. Dan anak-anakku sekalian, kegiatan ini dilaksanakan tujuannya adalah untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Sekalipun kita masih dalam situasi pandemi, tapi kita tidak boleh menyerah terhadap keadaan. Jadi pembelajaran harus tetap berlangsung, maka dengan teknologi seperti ini, justru kita semakin menikmati bahwa pendidikan itu, pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja. Bahkan mungkin Anda di rumah sambil rebahan nontonnya ya, bersama keluarga sambil istirahat, kemudian sambil minum kopi atau ada snack di rumahnya masing-masing, silahkan santai saja dinikmati ini. Anggap saja ini Anda sedang menikmati pembelajaran sambil rileks. Dan insya Allah kali ini Bapak sudah melemparkan sebuah permasalahan yang menjanjikan untuk kita semua, yaitu sukses itu gratis anak-anak. Nah itu apa sih sukses gratis itu? Kenapa? Karena orang pasti berpikir kalau mau sukses itu pasti harus ngeluarin uang. Kalau sekolah harus lanjut ke perguruan tinggi, kemudian kalau pengen lebih bersaing lagi di tingkat global harus ke Harvard University mungkin ya, mungkin ke Oxford atau ke harus cari sekolah-sekolah berkualitas. Kemarin anak-anak kita ada yang mau ke Jerman ya, kemudian kerja juga. Kemarin anak-anak kita ada yang mau ke Jepang. Ini dalam rangka mencari sukses. Tapi tentu di balik apa yang harus kita kerjakan itu kan tidak gratis ternyata ya. Harus ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi anak-anakku sekalian, pada prinsip sebetulnya konsep dasarnya pendidikan, kesuksesan itu gratis. Silahkan perhatikan slide ini dengan baik. Apa yang dimaksud dengan sekolah sukses gratis ini? Tentu kalian harus memahaminya ya. Dan ini bukan omong kosong nih, ini serius anak-anak. Silahkan dilanjut slide-nya, mohon dibantu. Oke, di share screen saja. Nah ini kalian sudah lihat di situ, sukses itu gratis ya. Dan ini bukan isapan jempol, ini serius ini anak-anak. Kalau Anda bisa menyimak, ini hanya 8 slide ya, sedikit saja. Kalau Anda bisa menyimak yang pendek ini dan Anda mampu mengimplementasikannya, insya Allah Anda akan mendapatkan kesuksesan dengan gratis tentunya.
Baik, lanjut. Di situ ada saya di slide berikutnya. Nah, sukses gratis itu apa? Ini sebetulnya kuncinya. Sukses itu diawali dari pola berpikir anak-anak. Hati-hati ya. Karena pola berpikir ini kadang-kadang sifatnya refleks gitu, auto. Terus ya kayak berkedip tuh. Berkedip kan nggak usah disuruh, nggak usah. Cuma sekarang kamu berkedip, berkedip. Kamu jangan berkedip melotot gitu. Enggak, kalau berkedip itu kan saat waktunya kapan berkedip kita itu dia dengan sendirinya. Ini juga hati-hati dengan berpikir. Nah, jadi berpikir itu ya harus dipelajari, ada polanya. Ilmu-ilmu yang mempelajari tentang berpikir itu biasanya orang-orang psikologi ya. Ada orang psikologi terbaru itu dari Harvard University, Carol Dweck itu namanya. Aneh ya kalau orang Sunda mah Carol Dweck gitu. Ya, tapi ya bahasa nama orang Inggris ya kayak orang Amerika ya kayak begitu tuh. Dari Harvard University mengatakan berpikir itu ada dua polanya. Ada fixed mindset, ada grow mindset. Nah, yang sukses itu yang nantinya adalah orang-orang yang punya pola pikirnya grow mindset. Terus di situ ada takdir sama dengan tindakan sama dengan pola pikir. Takdir itu adalah apa yang akan terjadi pada diri Anda. Nah, sama dengan tindakan Anda sama dengan pola pikir Anda. Jadi anak-anakku sekalian, pola pikir itu akan menghasilkan siapa diri Anda, rumah Anda apa, mobil Anda apa, siapa jodoh Anda meninggalnya bagaimana, itu akan ditentukan oleh pola pikir. Luar biasa ya. Nah, ini kalau dipelajari tentang pola pikir itu menurut saya akan menjadi hal yang sangat-sangat penting. Bahkan orang-orang yang sudah mempelajari perbedaan dunia barat dengan dunia timur itu apa sih? Ya pola pikirnya beda itu. Jadi orang Amerika dengan orang Indonesia bedanya apa sih? Manusianya kan sama, kulitnya ada badannya, ada kepalanya, ada matanya. Yang bedanya apa? Pola pikir. Jadi yang membuat orang sukses dan tidak sukses apa? Ya pola pikirnya gitu. Orang miskin dan orang kaya apa bedanya? Ya pola pikirnya. Hati-hati ini serius nih pola pikirnya. Jadi sukses itu apa ya? Sukses adalah belajar bagaimana supaya selalu berpikir positif. Ini benar nggak kita bisa selalu berpikir positif? Kalau ketemu hujan, pikirannya positif atau negatif biasanya? Kalau ketemu hujan, ya hujan. Ketemu panas, ya panas. Biasanya kita selalu negatif ya. Ngelihat presiden, ya presiden, gitu ya. Ngelihat gubernur, ya gubernur. Jarang sekali kita melihat sesuatu itu menjadi satu hal yang positif. Maka dari itu, positif itu perlu dilatih. Berpikir positif itu perlu dilatih dan ada ilmunya, anak-anak, nggak sembarangan. Jadi nggak sembarangan orang mau berpikir selalu positif itu kan nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dibikin enak aja, nggak bisa. Kalau nggak enak ya nggak enak, kalau negatif ya negatif. Tapi bagaimana caranya supaya tetap positif? Ada teorinya, bahkan ada dalilnya. Kalau yang agama Islam itu ada dalilnya, bahkan yang menurut saya Kristen yang kemudian Katolik ada dalilnya berpikir positif. Kemudian saya juga lihat orang-orang ateis tuh ada buku judulnya The Secret. Judul tahun 2006 itu saya baca buku The Secret. Itu orang-orang yang dalam tanda petik ateis saja mengakui bahwa ya berpikir positif itu sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang kalau dia ingin sukses. Oke, lanjut. Itu anak-anak ya, bisa dipahami ini ya. Nah, ini baru jadi saya sampaikan sukses gratis itu adalah bagaimana cara berpikir Anda, ngelatih supaya berpikirnya positif. Kalau kita berpikir positif, ngubahnya kan gratis. Nggak perlu saya kasih duit Anda 2.000, 10.000, sejuta baru berpikir positif. Enggak kan? Anda kapan mau kalau memang mau sukses ya harus berpikir positif. Gratis kan? Oke, lanjut. Nah, ini teori dasarnya saya kasih tahu nih pada anak-anak. Ini dari usia SD sampai S3 teorinya ini, mikir ini. Aduh, ini saya berani mengambil suatu generasi atau teori ya. Berani saya dari mulai SD sampai S3 lulusannya ini. Berpikir positif itu teorinya ini. Ya kenapa berani banget Pak bisa sampai ngejudgment S3 cara berpikirnya begini. Ya itu sumbernya dari kitab suci Al-Quran.
Ya Al-Quran itu kan bukan orang Islam, bukan, siapa bilang orang Al-Quran itu untuk umat manusia. Ini kalau orang siapapun orangnya, latar belakang ekonominya, latar belakang budayanya, latar belakang negaranya, kalau dia praktekkan cara berpikir ini, dia sukses pasti. Itu. Karena itu sudah ketetapan dari Tuhan. Jadi kita jangan mengkotak-kotakan Tuhan itu milik manusia semua. Tapi ya memang yang meyakini bahwa Al-Quran itu kitab suci adalah orang Islam. Tapi orang Islam harus mempromosikan bahwa ini untuk dunia, Iya, bukan betul. untuk dirinya gitu. Sebagai syiar ya Pak ya. Sebagai syiar. Ya, saya juga sampaikan, ini kan tidak mengancam orang, Iya betul. ya kan? Tidak menghina Tidak, orang, betul. tidak menghina agama lain. Ini saya menyampaikan ini ada pengetahuan. Bahkan mungkin agama lain juga akan, oh ada di saya juga ada. Ya, silahkan kita sama-sama saja saling Iya. bertukar pikiran. Ya. Nah, jadi ini cara berpikirnya sebab akibat, tapi dasarnya itu loh. Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Udah jelas tuh, kayak Ya, gravitasi ya. Iya. Kemudian dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Kayak gravitasi banget ini ya. Kalau kita lempar benda ke atas, jatuhnya ke mana? Ke bawah. Ke bawah. Jadi kalau kita melemparkan satu keburukan, keburukan itu kemana? Berbalik lagi. Balik lagi ke kita. Inilah cara berpikir. Maka di situ ada rumusnya, berbuat baik balasannya baik. Balasannya baik. Berbuat buruk balasannya buruk. Buruk. Ada nggak yang berbuat buruk balasannya buruk? Mungkin enggak? Mungkin. Tidak mungkin. Berbuat buruk Kalau balasannya kita buruk. berbuat buruk bentar salah. Berarti betul. Salah. Kalau berbuat buruk maksud saya balasannya baik, mungkin enggak? Itu gak mungkin kan? Tapi tergantung yang membalasnya berarti. Nah, makanya kita harus tahu rumusnya. Tahu. Rumus itu nggak akan berubah. Gak akan berubah. Nah, jadi kalau kita sudah sepakat rumus itu berbuat baik atau balasannya baik, udah. Oke. Kalau kita berbuat baik pasti baik kok. Balasannya pasti baik. Jangan diganggu lagi. Ada kok Pak yang berbuat baik tapi balasannya buruk. Ada enggak seperti itu? Ada. Pasti orang ada bilang ada gitu. Tetapi itu apa yang diterima itu mungkin belum selesai, baru Iya, proses betul. menuju Kebaikannya. baik. Jadi endingnya itu pasti baik. Ya. Jadi jangan ngelihat bahwa dunia ini ending atau proses. Proses. Jadi apa yang terjadi di dunia itu bukan ending. Iya. Kalau kita berbuat baik di dunia lalu dapat keburukan, itu proses, bukan ending. Siap. Gitu ya? Iya. Ending di mana kita hidup? Di akhirat nanti Pak. Akhirat setelah mati kan? Setelah mati. Maka ending dari kehidupan dunia itu adalah endingnya adalah Kematian. mati. Kalau kita berbuat baik, semoga kita ujungnya endingnya matinya baik gitu. Berarti balasannya juga jangan berharap pada manusia kalau gitu Pak. Yes, jangan berharap kepada manusia. Karena manusia, kenapa kita tidak boleh berharap kepada manusia? Menurut Kang Iwan gimana? Kita tidak boleh berharap kepada manusia. Kenapa? Alasannya rasional yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Karena kalau berharap kepada manusia, apa? kadang apa yang mereka lakukan tidak sesuai harapan kita juga. Jadi Oke, gitu ya. Jadi kayak saya berharap balasannya A, ternyata dia nggak ngasih A. Gitu. Kenapa manusia begitu? Karena mereka juga punya keinginannya sendiri. Iya, dan manusia itu terbatas. Itu saja. Terbatas manusia ini. Saya minta ke Bang Iwan 1.000 dikasih. Iya. Saya minta 10.000 dikasih. Iya. Minta 1 juta. Buat apa? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Itu keterbatasan manusia. Oke. Makanya kalau kita berharap kepada manusia itu, kita berharap kepada sesuatu yang terbatas. Dan pasti ngecewain. Makanya harus berharapnya kepada Allah, Tuhan gitu. Dan Tuhan terbatas tidak? Tidak. Nah, dibatasi oleh dunia ini Tuhan tidak? Tidak. Dibatasi hanya akhirat saja tidak? Tidak. Jadi Tuhan itu tidak terbatas. Maka kalau kita berharap kepada Tuhan, harapan kita itu ya dunia ya akhirat. Luar biasa. Ini cara berpikirnya. Luar biasa ini ilmunya adik-adik. Ini cara berpikirnya sederhana aja kayak begitu. Jadi artinya yuk kita kalau mau sukses, semprot ini balik. Wah, Siapa itu silakan di mute ya. nggak apa-apa, ada gangguan memang suka terjadi sih. Oke, kalau memang kita sudah mau sukses, ini kuncinya ini doang. Ini dulu gitu berangkatnya. Karena kalau tidak ini kreativitas akan mati. Jadi sesuatu yang kita harapkan baik itu akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kalau kita melakukan sesuatu, do it sesuatu, berarti itu kita kreatif namanya. Jadi hal-hal yang kreatif itu bisa muncul dengan harapan-harapan kita yang baik
kalau kita melakukan hal-hal yang baik. Baik. Dan apa yang kita lakukan baik itu kalau kita punya pola pikirnya baik. Nah, cara berpikir baik itu begitu aja. Caranya bagaimana? Ya, nggak mungkin deh kita dapat rezeki kalau kita melakukan sesuatu yang buruk. Nggak mungkin dapat jodoh yang mapan kalau kita perilakunya buruk. Jadi yang jahat dengan yang jahat, yang baik dengan yang baik. Itu juga rumus di dalam Al-Quran seperti itu. Dan teorinya itu menurut saya sumber dalilnya gitu ya, pengetahuannya itu dari sini aja. Jadi Oke. udah jelas kok siapa yang bakal jadi pecundang, siapa yang bakal jadi pemenang. Itu sudah bisa diukur dari sekarang. Dan ngukurnya siapa? Ya jangan saya, Anda saja masing-masing. Yang selama ini yang Anda lakukan hari ini apa? Sekarang jam 1 ada instruksi dari sekolah bahwa Anda harus mengikuti webinar. Siapa yang mengikuti, dia sudah melakukan kebaikan. Dan dia dijanjikan orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Amin. Itu sederhana saja begitu. Iya. Saya ngomong apa hanya ngomong doang? Enggak, itu rumusnya itu. Siapa yang berbuat hari ini, dibalasnya di mana? Di depan. Maka siapa yang berbuat baik hari ini, dibalas ke depan. Maka di depan dia pasti akan dapat yang baik. Oke. Oke. Waduh, luar Jelas biasa, kan? Kak. Jelas. Jelas, Kak. Jelas. Dan itu gratis. Nggak usah bayar. Cara mikir begitu gratis. Dan sekarang Anda webinar juga gratis ya. Iya. Cuma modal pulsa doang. Cuma modal tenaga doang. Modal melek doang. Biasanya tidur. Iya. Terus nyempatin waktu deh sedikit deh. Berapa sih keluarnya anggaran untuk mendengarkan ceramah seperti ini, webinar seperti ini. Oke, nanti ada rumus berikutnya. Jadi ini cara berpikir yang pertama ketika orang mau sukses itu adalah berpikirlah sebab akibat bahwa semua yang kamu dapatkan akan kita dapatkan baik itu sumbernya dari kebaikan. Gitu. Ya, rumusnya. Luar biasa. Lanjut. Masih ada. Nah, sukses datang dari perilaku yang baik itu kesimpulannya. Setuju ya? Setuju, Pak. Oke, bukan bencananya yang buruk tapi perilaku manusia yang buruk. Sekarang, bencana itu sesuatu yang baik atau yang buruk? Buruk, Pak. Kalau buruk Anda masih berpikir buruk dong kalau begitu. Oh, berarti harus berpikir baik juga. Iya. Bukan bencananya. Bencana itu harus menjadi baik begitu. Bukan memandang bencana baik, bencana itu harus jadi baik. Harus Bagaimana jadi caranya? Sikapi. Sikap. Oke. Jadi cara menyikapi sebuah kejadian itulah yang harus kita jadikan patokan bahwa segala sesuatu akan jadi baik bagi kita. Oke, lanjut contohnya nih. Nah, ini. Hidup ini semua baik tuh. Nyantai aja kan sambil minum kopi. COVID-19 datang, ya santai aja. Memang tapi kita harus prokes gitu ya, harus jaga kesehatan, harus jaga jarak, rajin mandi, rajin cuci tangan, makan yang sehat-sehat. Jangan makan yang banyak pedasnya sampai 10 level 10 gitu ya. Ini kan nyari penyakit. Tapi hidup ini semua baik, santai saja. Bencana itu baik kalau kita menyikapinya dengan baik. Sakit itu bisa baik kalau kita sikapinya juga baik. Kemudian gagal, aduh saya gagal lagi hari ini. Sikapi dengan baik akan jadi baik. Kenapa? Jadi kuncinya ada di mana? Dari mindset kita. Baik lagi tadi ke awal. Sikap. Sikapnya. Ketika kita terima itu bencana, kita tuh mengeluh atau menyalahin orang. Ya kan? Iya betul. Atau kita mikir harus menyelesaikan masalah itu mencari peluang. Kalau mencari peluang kan bisa jadi bisnis online pandemi ini. Iya. Ya kan? Kemudian kalau misalkan ini dijadikan sebagai peluang pandemi ini bisa jadi webinar. Betul Pak. Jadi nggak ada yang buruk, semuanya tergantung kepada bagaimana kita menyikapinya. Sekarang kalau sikap kita itu berarti siapa yang harus mengendalikan? Kita sendiri. Kita sendiri bersumber kepada otak kita, pola pikir kita. Berarti tindakan kita itu harus menunjang kepada cara berpikir kita yang positif. Jadi jangan bencana, langsung bencana itu menjadi ada sesuatu yang kepada otak kita itu menjadi sangat menakutkan, menjadi fobia gitu ya. Itu kan menjadi tidak baik, ke ininya khawatir katanya, otomatis kita akan tambah ngedrop. Ya kan? Cuma sakit, pola pikirnya negatif, tambah sakit. Jadi kalau sudah sakit,
sikapi dengan baik. Gagal, sikapi dengan baik. Saya udah gagal TOEFL 4 kali nih tes. Waduh. Saya sikapi aja dengan baik, itu dengan belajar, dengan berdoa, ya Tuhan, ya Allah, gimana nih caranya supaya TOEFL ini selesai, saya supaya bisa lolos dan sebagainya. Iya. Kan itu cara nyikapinnya, jadi tidak stres nantinya. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, pasti nggak Tuhan kabulin? Pasti. Pasti. Nah, anak, hati-hati. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu tidak pernah menolak doa kita. Betul, Tapi betul. Tuhan pasti terima dan pasti kabulkan. Tapi masalahnya, kapan waktunya doa itu dikabulkan bukan urusan kita, dan pengetahuannya bukan ada pada kita, tapi ada pada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ngatur kepada Tuhan. Tapi apa yang kita inginkan, berharap boleh. Tuhan, ya Allah, saya ingin menjadi pengusaha sukses dengan penghasilan 1 miliar per bulan. Boleh, kita mohon, kan namanya juga masalah dikabulkan dan tidak, itu serahkan kita kepada Tuhan. Oke, jadi berdoalah kepada Tuhan apapun. Kalau bencana, sakit, gagal, yang bagus cara menyikapinya adalah dengan apa tadi? Doa. Dengan doa, Pak. Bencana, aduh bencana, ya Allah, semoga bencana ini menjadi penggugur dosa saya. Semoga bencana ini menjadi sebab rezeki saya. Ya, jadi begitu. Jangan lanjut. Ini sudah sepakat ya, hidup ini semuanya baik, tergantung kepada bagaimana kita menyikapi. Oke. Nah, ini saya kasih tip kepada Anda, kepada seluruh siswa di sini. Ini gratis ya, ini nggak usah bayar. Cara menyikapi kejadian dengan baik itu adalah, saya kasih ayatnya juga di sini, kasih sumbernya juga supaya nggak jadi hoax itu. Cuman ngomong kosong aja nih kepala sekolah, bullshit, udah siang-siang ngomong. Jadi enggak, kita ada sumbernya cara berpikir itu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sungguh yang demikian sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya tadi, kalau jadi bencana udah sholat aja, kalau sakit ya sholat aja. Dalam nanti kalau mungkin ada anak Kristen di sini, ya doa aja udah. Kalau ini konsep paling dasar ini menyikapi sebuah kejadian itu supaya tidak negatif, ya doa. Ya kan? Enggak, jadi harus gimana ya? Harus cari ini, harus ini, susah. Harus ke dokter pakai duit. Ke dukun juga pakai duit kok. Yang ngeluarin ongkos kan. Gitu ya, harus ketemu dukunnya gitu. Ya, tapi kalau doa gratis. Gratis. Jadi kalau ada bencana doa, kalau ada sakit doa, kalau ada gagal doa, kemudian kalau mau cerdas berdoa juga. Nah, ini makanya di program di SMA Negeri 15 ini kita punya program berdoa untuk yang muslim maupun non muslim, ya. Yang non muslim ke gereja, doa harian, silahkan kerjakan, berdoa seintennya paling dekati Tuhan. Ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan itu, yang selalu dekat dengan Tuhan itu, dia akan ditempatkan di tempat-tempat yang terbaik, yaitu ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Ke jannat itu dalam arti kesejahteraan sebenarnya. Jadi semakin sering kita intent berdekat dengan Tuhan, semakin sering pikiran kita berpikir dengan memikirkan Tuhan, berarti kita ulaikal muqarrabun, kita semakin orang dekat. Nah, caranya bagaimana? Yang muslim itu kan kita sudah kembali kepada ajaran masing-masing. Yang muslim 5 waktu, disiplin, diatur disiplin, ngelatih apa? Ngelatih pola pikir aja. Doa salat itu kan intinya doa. Ke gereja juga berdoa, subuh berdoa, siang berdoa, malam berdoa. Sholat itu berdoa intinya. Lalu kita tambah, pengen supaya lebih dekat, supaya lebih cepat gitu ya hasilnya, dampaknya kepada diri kita menjadi positif, tambahin duha 12 rakaat untuk yang muslim. Kemudian yang muslim masjid malamnya ada lagi plus tahajud. Nah, yang terakhir ini adalah jangan lupa, karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, setelah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ingat kita harus berbuat baik kepada sesama. Dan orang yang pertama kita harus baiki, orang yang pertama kita harus senangi, cintai, dan kasihani, itu Bapak Ibu kita. Jangan langsung ke presiden. Jangan langsung ke kepala sekolah.
Ibu bapakmu dulu yang deket. Itu perintahnya. Jadi kalau ibu bapakmu dibaikin, insya Allah presiden, gubernur, menteri, semua kepala sekolah akan baik kepadamu semua. Karena Amin. Tuhan yang membuat baik itu bukan siapa-siapa. Betul, betul. Jadi baikin dulu ibu bapakmu. Jadi setelah kita dekat dengan Tuhan 5 waktu ke gereja, kemudian berdoa pagi, berdoa siang, duha 12 rakaat plus tahajud. Jangan lupa berbuat baik pada ibu bapakmu. Setelah itu insya Allah dunia akan baik kepadamu. Kamu akan jadi presiden, kamu akan jadi gubernur, kamu akan jadi pengusaha, kamu akan jadi guru, kepala sekolah, macam-macam pokoknya kamu akan dapat. Tapi ini konsep dasar ini nggak boleh ditinggalin. Oke, itu cara menyikapi kejadian dengan baik, yaitu dengan doa dan berbuat baiklah kepada sesamamu. Pertama adalah ibu bapak, jangan lupa. Setelah itu baru ke tetangga, baru ke berikutnya ke RT, RW, kemudian desa, kelurahan dan sebagainya sampai ke negara, gitu. Oke, lanjut. Satu slide lagi. Nah, ini saya ambil quote nih dari Pak Mario Teguh. Anak-anak, sudah siap sukses ya? Ilmunya sudah saya kasihkan. Sudah siap sukses? Siap ya? Saya doain kalian semoga menjadi orang-orang sukses lahir dan batin, Amin. sukses dunia akhirat, dan Amin. bermanfaat bagi kehidupan muka bumi ini. Saya Edi. Amin. Sukses itu banyak pembencinya. Harus siap nih. Kalau mau sukses, orang sukses itu banyak pembencinya. Dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Lihat. Pak Betul. Mario ini mengatakan punya pola pikir yang bagus. Karena golden ways itu kan. Iya, Pak Mario itu makanya disebut golden ways itu. Betul, Mas. Pola pikirnya bagus. Kenapa? Ya biarin aja kalau orang benci. Tapi orang lain benci, keburukannya untuk siapa? Untuk dia sendiri. Untuk pembenci. Tapi kita jangan ikut-ikutan benci karena apa yang kita lakukan akan menjadi milik kita. Lebih baik kita tidak membalas kebencian dengan kebencian. Dan itu ada di Quran. Bahwa kita diwajibkan, diperintahkan untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Kemudian ini Khalil Gibran mengatakan, orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh. Siapa ini orangnya yang tetap tegar ketika jatuh? Siapa orangnya? Kita. Ciri berpikirnya bagaimana? Dia itulah yang selalu menyikapi kejadian selalu positif. Mengambil pelajaran yang ada. Iya, kalau dia selalu positif berarti mereka akan tegar dan ketika jatuh dia akan bangkit karena ada hope, ada harapan. Dia tidak akan pernah putus asa dan kecewa karena setiap kejadian dia selalu menjadi positif. Cara menyikapinya dia yang baik sehingga tadi melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh. Siapa yang tetap tegar itu? Yang selalu berpikir positif. Dan mereka yang berpikir positif itu pasti akan selalu ada optimisme di dalam pikirannya. Dan supaya kita punya pemikiran optimis, maka kita harus berdoa dan berharapnya kepada siapa? Kepada Tuhan saja, Allah Subhanahu wa taala. Betul, Pak. Oke, lanjut. Satu lagi. Anak-anak, mudah-mudahan ini singkat tapi padat ya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, semua orang bisa sukses karena sukses itu gratis. Anda pikirkan dari awal sampai ke sini, ada nggak yang perlu bayaran? Semuanya gratis. Oke, luar biasa. Baik, beri tepuk tangan untuk kepala sekolah kita. Luar biasa. Baik, adik-adik semua, ini berawal dari pola pikir loh. Berawal dari pola pikir tapi sampai, wah, luar biasa sekali. Penjelasannya sampai bagaimana cara sukses menyikapi dan mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Luar biasa sekali. Baik, adik-adik, ada yang ingin bertanya? Silakan kami kasih kesempatan untuk adik-adik semua untuk bertanya. Silakan tulis di kolom komentar atau raise hand langsung saja. Juga silakan. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, saya harap anak-anak berani bertanya, kemudian silahkan. Bertanya ini hanya 5W 1H. What, when, who, where, why, dan how. Silakan. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau menyikapi dari materi yang tadi disampaikan? Silakan. Atau ingin sharing bagaimana sukses menurut diri sendiri? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, saya kira sukses itu kalau kita diskusikan tadi dari awal sampai akhir, apa sih setelah webinar ini kita dapat pengetahuan ini, terus apa sih yang harus kita kerjakan?
supaya kita sukses. Saya tanya kepada anak, siapa yang jawab? Bisa jawab. Saya yang bertanya. Oh, silakan. Ada yang Yang menjawab dapat hadiahnya? ya ada hadiahnya, Pak. Dapat Oppo. Ya, top up nanti ya, di top up ke Top up di Action Pay. Action Pay ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Jadi semua berawal dari pola pikir ya, Pak ya? Semua Ya. berawal dari pola pikir. Ya itu sesederhana itu, tapi tadi pola pikir itu jarang dipelajari dan jarang dipahami kecuali oleh orang-orang yang punya kesadaran tinggi. Orang yang mau belajar tentunya. Orang yang mau belajar. Dan jarang sekali sekolah atau apapun bahkan di kampus mengajarkan tentang pola pikir. Adakah mata kuliah pola pikir? Gak ada sih. Saya selama kuliah belum ada kan. Gak ada yang mata kuliah pola pikir. Kalau itu mata Mungkin di kuliah pola beberapa pikir itu jurusan. filsafat. Filsafat. Tapi kadang-kadang dari filsafat juga kadang-kadang kita jadi liar gitu ya. Jadi tupugu. Kudu kumaha mikirna gitu kan. Tapi saya ini bikin sederhana kepada anak-anak. Mikir tuh ya begini dan patokannya begini. Kenapa patokannya begitu? Ya tanyain saja sama Tuhanmu itu. Kenapa begitu? Ya kan? Ya, ya. Kalau saya mau tanya nih Pak, kalau misalnya kan intinya bagaimana kita berpikir baik kemudian berbalas juga baik. Ketika kita diperlakukan oleh orang lain itu jelek, jahat gitu kan, kalau kita membalas dengan kejahatan pula gimana Pak? Kan kalau di Islam tuh sempat ada bahasan kalau misalnya kita boleh membalas ketika tidak melebihi kejahatan itu sendiri. Sempat ada bahasa kayak gitu. Kalau misalnya ada yang mukul kita Iya. sekali, kita boleh pukul asal tidak keras melebihi dari itu. Nah, itu bagaimana Pak? Iya, ini keren ini. Ini saya baca di Quran, ini keren sekali nih cara berpikir nih. Ini jadi Quran itu sumber kita berpikir ya. Iya. Nah, kerennya gini, Al-Qasas 84 itu kalau dicek coba ya. Jadi di sana dicatatkan kalau misalkan kita mau membalas, balaslah seimbang. Balaslah seimbang. Berarti Tidak boleh lebih. Ada seimbang itu. Bahasanya balaslah seimbang. Tapi ada berikut pilihannya. Apa Bersabar tuh, Pak? lebih bagus. Oh iya betul. Nah, mana? Jadi itu kalau kita membalas keburukan dengan seimbang, oke, boleh, nggak jadi masalah, nggak jadi dosa, dan masih tetap kita baik gitu. Iya. Nah, tapi ada kok kalau kamu ingin yang lebih baik, sabar aja udah. Sabar. Tuh itu kan berarti kalau misalkan kita sabar, innallaha ma'as-sabirin. Wah, sabar itu kita sudah menjadi orang yang dibarengi atau ditemani oleh Allah. Bayangkan. Mana yang lebih menguntungkan? Membalas atau sabar? Sabar Pak. Ya sudah, Jelas, kalau mau sukses sabar. Udah. Sabar dengan prosesnya, sabar Iya. dengan segala hal. Sabar itu dari mulai diamnya Diamnya sampai sabar itu mulai dari berbuatnya. luar biasa. Jadi sabar itu ada double itu. Jadi ada sabar itu ya ada dua konsep, pasif dan aktif itu. Ya kalau mengatakan sabar itu diam, nggak salah. Terus sabar itu dia berbuat, nggak salah juga. Tapi artinya sabar itu dua dimensi, diam dan aktif. Oke. Sekarang gini, tanya, sabar yang aktif gimana? Anda suka nonton kemarin di Mandalika? Oh yang MotoGP? MotoGP? Iya nonton sekali. Kecepatannya berapa? Wah lebih cepat sekali tuh 100 ada nyampe mungkin. Oh lebih ya? MotoGP ya. MotoGP Berapa, berapa, Bu? Bumar? Anak-anak ada yang tahu MotoGP kecepatannya berapa? Di atas, Di atas 200 km per jam. Wah, Saya tanya, saya aja nggak tahu. siapa pembalap yang terkenal itu di MotoGP? Marquez, Rossi. Rossi ya yang paling mudah disebut namanya Rossi. Ketika Rossi memacu 250 km per jam, ada kesabaran nggak di dia? Pasti ada. Iya, makanya itu bayangkan. Kecepatannya 250 km per jam, tapi dia sabar. Berarti sabar itu sangat aktif. Kesabaran dalam aktif itu seperti pembalap. Kapan dia harus menyalip, kapan dia harus mengerem, tapi tetap kecepatannya tinggi. Wah, luar biasa. Ih, sabar keren sekali ini ya. Jadi kalau orang bilang sabar itu diam, yaitu pemahamannya dia tidak grow,
Makanya tidak fixed mindset. Quran itu tidak mengajari manusia menjadi fixed mindset. Kalau mengatakan kalau sabar itu diam aja, itu fixed mindset. Tapi kalau sabar itu diam, kemudian setelah itu dia berusaha, berarti dia ada grow mindsetnya. Jadi bahwa sabar itu menunjukkan suatu hal yang aktif. Seperti Valentino Rossi berbalap di Di sirkuit. sirkuit. Dan dia harus punya kesabaran kan? Iya Kalau betul. tidak punya kesabaran, dia bisa celaka. Iya. Oke, Profesor. itu Baik. anak-anak. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan saya saja sudah dijawab dengan baik. Baik sekali. Baik. Ini ada pertanyaan dari siapa ini? Deina. Oh, banyak nih. Silakan agak diperbesar, Silakan. Bang Surya. Aku baca ya. Pertanyaan saya saja sudah. Mungkin langsung saja dari siswanya langsung. Silakan kepada Deina. Silakan langsung dinyalakan videonya, dinyalakan audionya, langsung bertanya. Deina, silakan kelas 10 MIPA 2. Langsung saja dari siswanya. Oh, ini masalahnya orang sukses itu yang bagaimana, seperti apa, dan cara berpikir positif itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, ini saya tegaskan lagi kepada Deina. Ini kaitannya dengan berpikir positif. Apa? Tadi pertanyaan yang pertama itu definisi sukses. Satu, kalau kita berbicara kepada pola pikir, sukses itu ketika kita sudah berhasil berpikir positif. Itu dulu. Oke, itu step paling dasarnya tuh, yang gratisnya itu. Kalau kita sudah mampu setiap kejadian itu adalah sesuatu yang baik, menjadi satu yang baik, disikapi dengan baik, itu kita sukses. Itu sukses pertama dulu itu. Bisa nggak sekarang kita kalau begitu kita sukses? Sekarang bisa nggak? Bisa, hari Pak. ini. Bisa Detik hari ini bisa nggak? Bisa. Bisa. Anak-anak ikut webinar di sini ketika Anda mendapatkan bahwa webinar ini sangat baik untuk saya dan bermanfaat, Anda udah sukses itu. Jadi pertahankan cara berpikir positif itu setiap detik. Jangan ada sedikit pun kata-kata negatif atau pikiran negatif. Nah, menjaga pikiran positif inilah perjuangan kita. Jadi sukses itu satu itu ya. Yang kedua, bagaimana prakteknya Pak di lapangan orang sukses itu? Orang sukses itu ketika dia bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan punya harta, punya mobil, punya BMW, punya punya motor Harley, punya properti, bukan itu ukuran yang sangat apa ya itu? Minim. Sepertinya besar, tetapi itu arti nilainya rendah. Tapi kalau kita bermanfaat bagi orang lain, itu tidak dinilai oleh berapa manfaat kita kepada orang lain dari harta benda. Tapi selama kita satu biji korma pun kita bermanfaat bagi orang lain, you are the leader, you are the winner. Itu anak-anak ya, paham ya? Daina, jadi kunci sukses itu adalah ketika Anda berhasil menyenangkan ibu bapak Anda sukses. Ibu bapak Anda senang karena Anda rajin sholat duha 12 rakaat setiap hari, you are the winner. Bisa diwujudkan kapan itu? Saat ini juga. Nggak perlu nunggu lulus, nggak perlu nunggu tua. Betul? Betul. Oke, saya kira jelas. Bagaimana Daina? Sudah terjawab atau ada yang masih ingin ditanyakan? Silakan Daina, dinyalakan audionya. Sudah Pak, terjawab. Terima kasih Pak. Ya, Oke, sama-sama. Baik. Selanjutnya ini ada dari Nindi. Silakan Nindi langsung saja mungkin Pak. Silakan bertanya, nyalakan audionya Nindi. Masih ingin ditanyakan? Silakan Daina, dinyalakan audionya. Ya, Nindi, bagaimana caranya untuk kita mengembangkan karakter diri yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya? Terima kasih. Oke, Nindi, karakter itu tadi sudah sesuai dengan bahasan kita. Karakter itu adalah apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, dan apa yang kamu biasakan. Maka itulah siapa Anda. Jadi yang kamu biasakan dan kamu menjadi kelakuan kamu, itulah siapa diri kamu. Jadi tadi untuk membentuk karakter itu kayak ngumpulin voucher gitu ya. Kalau kita ingin menjadi orang baik itu kayak bikin ngumpulin voucher. Kamu kan suka dapat voucher ya. Ada yang voucher 10.000, ada yang 20.000, ada yang 40.000. Nah udah 1 juta baru kamu tukar. Nah ini juga kalau mau bikin karakter itu dibangun nggak bisa sekali jadi. Jadi kamu harus konsisten membangunnya.
Kalau sholat, kalau orang muslim yang berdoanya harus setiap hari dong. 5 waktu plus duha, kemudian tahajud, kemudian dia berbuat baik. Tiap hari harus disiplin. Sedekah, Anda mau jadi karakter seorang dermawan. Kenapa sih harus dermawan? Karena dermawan itu bikin orang sukses, bikin orang kaya, dermawan itu. Maka Anda harus melatih diri dari mulai 1.000 perak per hari. 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Selama 3 tahun Anda tiap hari 1.000 perak, maka Anda akan menjadi orang berkarakter dermawan. Jadi membangun karakter itu kuncinya apa? Yuk kita lakukan yang baik, dari mulai yang kecil-kecil saja, tapi konsisten. Itulah nanti akan menjadi ciri khas kita, dan itu akan menjadi rezeki kita. Apapun karakter kita, itulah yang akan menjadi rumah kita, mobil kita, tetangga kita, jodoh kita, pekerjaan kita, dan kuburan kita, dan akhirat kita, sampai ke sana. Luar Oke. biasa. Bagaimana Nindi? Terjawab? Oke. Saya kira Terjawab? Terjawab Pak, terima kasih banyak. Ya sama-sama. Pak, ini ada raise hand dari Pak Didi Nuradi. Wah, luar biasa. Silakan Pak Didi, guru kita. terima kasih sudah berpartisipasi. Silakan Pak Buat Didi. Bapak Ibu guru yang sudah berpartisipasi, saya ucapkan terima kasih. Anak-anakku yang di rumah, selamat beristirahat dan menikmati webinar ini. Gratis anak-anak. Silakan Pak Didi, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Haji Didi. Ya, itu tuh masih ini. Ya, sampai jam berapa nih Kang Iwan? Kita 5 menit lagi Pak. 5 menit lagi, Ya. jam sampai jam 2 ya. Ya sampai jam 2. Berarti berapa menit tuh? Kurang lebih 45 menit ya tadi Iya. kita mulai. 45 menit. Ya, lumayan lah, kita jangan terlalu lama-lama karena nanti bosan, tapi kita masuk sedikit, masuk ke memori Anda, pahami, mungkin mempengaruhi kepada hati Anda, dan hati Anda mendorong Anda untuk segera memperbaiki diri. Dan pilihannya sekarang setelah Anda mempelajari ini pilihannya, hidup ini pilihannya. Bagi orang-orang yang sudah belajar cara berpikir, hidup ini pilihannya hanya 2. Pilihannya adalah Anda ingin menjadi orang baik atau Anda ingin menjadi orang yang sangat baik. Oke. 2 itu. Betul. Nggak ada pilihan buruk. Hanya orang-orang dalam tanda petik yang tidak berpikir sehat kalau memilih sesuatu yang buruk. Karena yang buruk bukan pilihan. Yeah. Pilihan itu harus dihadirkan 2 pilihan, yang baik dan yang terbaik. Makanan yang baik, makanan yang terbaik. Suami yang terbaik, istri yang terbaik. Ya, Betul. pendidikan yang terbaik dan pendidikan yang baik. Tidak ada yang buruk. Itu bagi orang-orang yang sudah pikirannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan webinar yang sederhana ini, singkat ini bermanfaat, dan ilmu berpikir ini tidak akan Anda temukan di setiap sekolah. Kecuali sekolah-sekolah yang memang konsen kepada pembentukan karakter. Dan insya Allah 15 merupakan sekolah yang sangat konsen kepada pembentukan karakter, karena karakter is great. Baik, ada pertanyaan dulu nih Pak Didi nih Pak. Oke, kayaknya audionya agak ini. Pertanyaan dari Pak Didinya, apakah berpikir positif sama dengan berprasangka baik kepada Allah? Dalam hal diskusi dikatakan, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Jadi ini memberikan penjelasan bahwa saya sampaikan bahwa Al-Quran, hadis itu adalah sumber rujukan untuk berpikir. Dan sebaik-baiknya rujukan bagi orang-orang beriman, ya, yang muslim, berujuklah cara berpikir itu kepada hadis dan Al-Quran. Dan berpikir positif itu seperti yang dirujukan oleh hadis tadi, bahwa bersangka baiklah kepada Allah. Jadi berpikir positif yang harus kita jaga itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kalau sudah Allah baik, ya siapa yang bisa membuat orang itu menjadi buruk gitu. Siapa kalau kita sudah berprasangka baik kepada Allah, siapa yang akan membuat dunia ini menjadi keburukan? Maka
Semua dosa kita ini adalah dosa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi sekarang berprasangka baik itu yang paling terbaik itu kepada Allah. Karena ketika berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Dan itulah cara berpikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan saya menyampaikan bahwa kitab suci itu, agama itu sebetulnya paling esensialnya itu adalah ilmu tentang bagaimana berpikir. Gitu. Oke. Wah, luar biasa, Pak. Bagaimana Pak Didi terjawab? Oke. Baik, sekali lagi mungkin dari Bapak Ibu guru atau peserta didik yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali, silahkan. Ini Pak udah hadir wali kelas 10 IPS 4. Wah, luar Ya, biasa terima Pak kasih, Ahmad Sodik. Bu Epon juga Epon, sudah makasih. hadir. Luar biasa Pak Sukses Dadang selalu buat sudah Ibu, hadir. sehat selalu bersama keluarga. Amin. Pak Dadang, Bu Cici Pak juga, Dadang, Bu Cici, Pak Ir, Bu Yuyun, Bang Ir, Pak Dea juga hadir. Luar dan biasa. Bu Dwi. masalah berpikir itu sebetulnya gangguannya di apa? Sebetulnya gangguannya di penglihatan dan pandangan kita, dan alam ini gangguan untuk berpikir. Karena apa tadi? Pasti saja Kang Iwan ketika sedekah sekarang dibalasnya oleh Allah kan dijanjikan 10 sampai 700 kali lipat. Al-An'am. Iya. 160, kemudian Al-Baqarah 261 ya. Itu jawabannya, Anda akan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Tapi ketika Anda melakukan sedekah, pasti saja kejadian alamnya itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Pasti itu. Itu gangguan namanya. Gangguan untuk mengubah supaya pikiran kita itu menjadi tidak positif. Ketika negatif. Nah, makanya perjuangan jihad kita, kata Rasulullah, itu adalah jihad melawan diri sendiri. Melawan pikiran kita sendiri. Melawan nafsu kita sendiri. Karena ketika kita mengarahkan sudah benar kepada hal-hal yang positif tentang Allah, maka akan muncul kejadian-kejadian yang membuat kita menjadi tidak percaya kepada Allah, menjadi marah kepada Allah. Jadi itu terjadinya kapan? Selama kita hidup. Maka perjuangan tentang kita hidup ini, jihad kita ini adalah tidak akan pernah berakhir kecuali akhirnya adalah kematian. Ini luar biasa menurut saya kalau kita sama-sama Bapak Ibu guru menyampaikan cara-cara berpikir positif ini kepada anak-anak, anak-anak lalu menyampaikan pola pikir ini kepada keluarganya. Dan inilah fungsi lembaga pendidikan. Jangan dari lembaga pendidikan lahir orang-orang yang berpikirnya menjadi orang berpikir picik, tukang mengkritik, tukang menghina orang, tukang menghujat orang, padahal dia sekolah. Lalu apa yang diajarkan di sekolah? Maka anak-anak sekolahan itu cirinya adalah dia harus berpikir positif. Dan orang-orang yang selalu berpikir positif, pasti dia cinta damai, pasti dia pencipta damai, pasti dia menjadi penyejahtera. Dan dia akan dijanjikan oleh Tuhan menjadi khalifah di muka bumi ini. Amin, insya Allah. Nah, harus diakhiri kayaknya Pak Iwan karena nggak akan selesai-selesai. Cukup Pak Iwan, terima Mungkin closing statement Pak dari Bapak untuk pesan untuk adik-adik semua, ya. Ibu guru. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas dukungannya, supportnya untuk dunia pendidikan kita untuk SMA Negeri 15. Kemudian anak-anakku sekalian yang ada di rumah dimanapun berada, selamat. Karena hari ini hadir di webinar ini, mudah-mudahan ini dijadikan suatu kebaikan. Dan tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kepala sekolah Waalaikumsalam. kita. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Pak Toto atas waktunya, atas ilmu yang dibagikan kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru, para wali kelas, BK, dan tata usaha juga yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Terima kasih juga untuk adik-adik semua kelas 10, IPS, Bahasa, dan IPA. Dan jangan lupa untuk adik-adik semua mengisi absensi yang sudah dikirimkan di link Zoom. Ya. Kemudian sertifikatnya juga nanti akan dikirimkan juga. Baik, untuk adik-adik juga yang tadi memberikan pertanyaan bisa nanti chat Bapak
ya, bisa chat saya Iwan Kurniawan ya. Pak nih saya yang tadi ini loh yang tadi nanya. Oke, nanti hadiahnya akan dikirim lewat chat ya. Baik, untuk webinar hari ini kita tutup saja, Pak. Baik, terima kasih juga atas waktunya. Baik, adik-adik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu guru dan adik-adik semua. Webinar hari ini kita tutup. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang sudah wabarakatuh. mengisi link absen silakan boleh Waalaikumsalam. meninggalkan Zoom meeting.